Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi dengan teman-teman para kepala sekolah tingkatan dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan termasuk yang di Kemenak terkait dengan adanya SKB 4 Menteri tahun 2022 yang isinya yaitu panduan pembelajaran bagaimana pembelajaran tatap muka itu akan dilakukan. Karena itu, ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa yang belum subscribe atau subscribe-nya masih berwarna merah. Ini artinya belum subscribe. Silahkan klik subscribe, like, dan lonceng serta share pada kawan-kawan yang lain agar mendapatkan informasi yang akurat ini, yang cepat sehingga bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan. Bapak Ibu sekalian, langsung saja dengan adanya SKB 4 Menteri ini, kita lihat Bapak Ibu ada beberapa yang menjadi pertimbangan ya Bapak Ibu. Kita lihat untuk langsung ke diktum 1. Ini ada beberapa yang menjadi pertimbangan kita. Yang pertama, pada diktum yang ke-1, penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan pembelajaran tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sekali lagi, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian pembelajaran jarak jauh. Kalau memang masih ada yang tidak dimungkinkan, nanti ketentuan ada di bawah. Ini, ada dua ini. Jadi tatap muka utamanya ya Bapak Ibu ya. Yang kedua Bapak Ibu, penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dilakukan berdasarkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang ditetapkan pemerintah dan capaian vaksinasi pendidik, tenaga kependidikan, dan warga masyarakat lansia. Itu ketentuannya, ada 3 nanti terkait vaksinnya. Ini menjadi ketentuan. Yang ketiga, satuan pendidikan yang berada pada daerah khusus berada berdasarkan kondisi geografis sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 160P/2021 tentang daerah khusus berdasarkan kondisi geografis dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka secara penuh dengan kapasitas peserta didik 100%. Nah, sekarang dulu yang sudah ditetapkan terkait itu dengan menggunakan ketentuan Permendikbud ya, Kepmen 160P/2021 itu, nah sekarang sudah bisa melaksanakan 100% tatap muka. Kemudian yang keempat, orang tua wali peserta didik dapat tetap memilih pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya sampai tahun 2021-2022 berakhir. Artinya apa? Tahun ajaran baru, yaitu mulai Juli nanti, ini sudah tidak bisa melakukan itu. Ya, seperti itu hanya bisa sampai pembelajaran jauh sampai tahun 2022 ini saja. Kemudian yang kelima, bagi orang tua wali peserta didik yang memilih pembelajaran jarak jauh bagi anaknya sebagaimana dimaksud pada diktum yang keempat harus berdasarkan surat keterangan dokter. Jadi nggak bisa asal maunya sendiri gitu ya. Kalau memang dinyatakan itu terpapar COVID, nah tentunya ini malah nggak boleh datang ke sekolah, harus jarak jauh gitu ya. Keenam, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dan melakukan surveillance epidemiologis. Nah, nanti dalam hal ini Bapak Ibu ikuti terus karena saya akan memberikan aplikasi gratis yang nanti bisa digunakan untuk surveillance ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya, dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-6, terdapat kepala satuan pendidikan yang terbukti melakukan pelanggaran protokol kesehatan pada saat pembelajaran tatap muka berlangsung, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya ini sekolah nggak bisa sembarangan, harus memenuhi protokol kesehatan tadi sesuai dengan diktum yang ke-1. Karena diktum yang ke-6 itu mengacu pada diktum yang ke-1. Berikutnya, dalam hal
terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 pada suatu wilayah tertentu, maka pembelajaran tatap muka wajib disesuaikan dengan kebijakan yang dimaksud. Tentunya akan ada mungkin seperti kemarin ya, pada level berapa, kemudian bisa berapa persen siswa yang bisa masuk, nah itu ada ketentuan nanti terkait kalau ada kebijakan baru. Kemudian yang kesembilan, ketentuan mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa COVID-19 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan bersama ini. Di sini nanti ada yaitu lampiran yaitu tentang panduannya seperti apa nanti kita baca ya. Gitu. Kemudian ke-10, dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, pemerintah daerah harus mengacu pada ketentuan dalam keputusan bersama ini dan tidak diperkenankan menambah peraturan atau persyaratan lain dalam penyelenggaraan pembelajaran. Ini ditetapkan. Dilarang betul pemerintah daerah membuat aturan sendiri. Aturannya harus ini gitu maksudnya. Nggak boleh nambah-nambahi gitu ya. Apalagi ngurangi, bermasalah ya toh. Kira-kira seperti itu. Kemudian ke-11, pada saat keputusan bersama ini mulai berlaku, keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri nomor sekian dan seterusnya yang tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sekarang aturannya mengikuti aturan yang ini. Yang lama sudah hilang, tidak bisa digunakan lagi. Artinya Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu membuat SK pembagian tugas, kemudian dan lain sebagainya, ini sebagai dasar bahwa di SKB 4 Menteri yang tahun ini itu juga menjadi dasar bahwa nanti pembelajaran harus seperti apa, nanti dicantumkan ya Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2022, Menteri Agama dan seterusnya ditandatangani. Nah itu Bapak Ibu. Nah kemudian di sini Bapak Ibu untuk lampirannya, ini perlu dicermati sekali Bapak Ibu untuk lampirannya. Kita lihat, jadi pembelajaran tatap muka harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan terpantau oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan kantor wilayah Kementerian Agama di kabupaten kota. Nah ini nanti akan kita lihat surveillance-nya, kita coba menggunakan aplikasi ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendapatkan aplikasinya ya Bapak Ibu. Kemudian prosedur pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan ya. Di sini prosedurnya Bapak Ibu, ini perlu dicermati, tadi sudah disampaikan di diktum bahwa ada 3 yang menjadi persyaratan untuk bisa melaksanakan tatap muka ya. Kita lihat di sini, pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 diatur dengan ketentuan 1. Satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 1, 2, dan 3 dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga pendidikan di atas 80%. Jadi dosis 2 harus sudah di atas 80%. Kemudian yang kedua, capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di atas 60%. Di tingkat kabupaten kota dilaksanakan pembelajaran tatap muka dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi kalau di lansia di kabupaten kotanya sudah mencapai 60%, maka dilaksanakan pembelajarannya bisa dilaksanakan setiap hari, jumlah peserta didiknya 100%, jam pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan. Kalau menggunakan kurikulum 13 atau kurikulum 13 yang yang disederhanakan dan atau menggunakan kurikulum merdeka nanti pada saatnya, maka sudah bisa mengikuti aturan ini. Dan seterusnya ini sama Bapak Ibu, nanti silakan dibaca, dilengkapi. Ada beberapa yang penting yang menjadi konsen saya. Kemudian masalah kantin dan pedagang. Kantin dan pedagang ditentukan sebagai berikut. Kantin di dalam lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan dibuka selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Sudah boleh kantin buka di dalam kelas, di dalam sekolah bukan di kelas ya. Kalau di kelas tidak boleh untuk belajar masalahnya. Kemudian untuk yang di luar satuan pendidikan harus mengikuti aturan dari ini di lingkungan itu harus mengikuti satuan tugas ya, Satgas COVID-19 di wilayah setempat, nanti harus mengikuti itu. Kemudian yang berikutnya, kegiatan ekskul dan olahraga. Kegiatan ekskul ekstrakurikuler dan olahraga dapat dilaksanakan di ruang terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan prosedur operasional standar atau SOP yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Artinya apa?
sekolah wajib membuat SOP kalau mau mengadakan ekskul di luar tatap muka harus ada SOP-nya. Kalau tidak, seandainya ada apa-apa ini bisa jadikan dasar untuk ngulek-ulek kepala sekolah itu. Hati-hati karena itu siapkan bagaimana syarat untuk melaksanakan pembelajaran di ekskul itu harus seperti apa. Satu, misalkan menetapi protokol kesehatan, harus membawa masker, kemudian berjarak sekian, itu namanya buat SOP seperti itu. Sehingga ketika nanti di lapangan itu sudah bisa diperingatkan semua bagi guru maupun siswanya. Dan seterusnya, nanti bisa dipelajari lagi. Kemudian berikutnya yang perlu kita lihat adalah kita coba di halaman 57 ya, kita lihat ini. Ini Bapak Ibu. Surveillance pemantauan perilaku secara eksternal oleh puskesmas, Bapak Ibu. Jadi sekolah nanti akan ada surveillance secara bertahap, secara berkala, yang mereka akan melihat apakah sekolah ini layak untuk melaksanakan tatap muka atau tidak. Nah, ini surveillance untuk perilakunya, Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu sudah dijelaskan surveillance-nya yang pertama melakukan pengamatan terhadap 10 orang. Ya, 10 orang satuan pendidikan, itu peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan di setiap area titik pemantauan menggunakan daftar tilik gitu ya. Kemudian menuliskan jumlah orang yang memenuhi kriteria pemantauan selanjutnya, mereka mendokumentasikan hasil pemantauan melalui foto dan video. Dokumentasi tidak untuk disebarluaskan ke publik, tapi hanya digunakan untuk kepentingan surveillance saja. Jadi hati-hati, jangan sampai ke tangan yang tidak bertanggung jawab ya, malah digunakan nggak karu-karuan. Nah ini Bapak Ibu, ketentuannya seperti ini, melakukan penghitungan skor dengan mengalihkan dan seterusnya. Pertama begini, jumlah yang akan disurvei itu 10. Ya, setiap untuk di area kelas ataupun di ruang belajar itu yang akan disurvei adalah 10 orang. Kemudian dari 10 orang itu berapa yang menggunakan masker yang benar? Misalkan masker yang benar itu menutup hidung, mulut, dan dagu, bukan dahi ya. Kalau dahi ya jadi hilang semua ya. Jadi dari 10 orang itu akan dilihat. Nanti berapa? Misalkan di sini ada ketemu ada 5 atau 7 atau berapa, nanti akan menghitung skornya. Kemudian jumlah orang yang mengoptimalkan jaga jarak, berapa orang? Yang dari 10 orang itu berapa orang yang menerapkan jaga jarak? Kan itu nanti akan menjadi survei. Kemudian pada area pintu gerbang atau kantin atau tempat istirahat, salah satunya nanti akan dilihat. Diambil juga 10 orang. Jumlah yang menggunakan masker ada berapa? Yang menjaga jarak berapa orang? Dan jumlah orang yang melakukan cuci tangan pakai sabun ya dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer itu berapa orang, itu akan disurvei dan akan mendapatkan skor. Ini adalah aplikasi yang saya desain Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti bisa membantu, dan silahkan bagi yang mau memanfaatkan ini, tapi silahkan bantu tolong subscribe aja ya, subscribe, nanti saya kasih link untuk bisa mendownload aplikasi ini. Bapak Ibu sekalian, kita coba saja misalkan saya gunakan surveillance atau pemantauan perilaku secara eksternal, ini biasanya melakukan puskesmas. Tapi perlu diketahui supaya sekolah juga nanti nggak kelimpungan dan pengawas juga bisa mencoba melakukan pembinaan, itu maka perlu aplikasi ini Bapak Ibu ya. Kita coba Bapak Ibu. Misalkan dari 10 orang, jumlah orang yang menggunakan masker yang benar ada berapa? Dari 10 ternyata ada 8, kita isi 8 Bapak Ibu. Gitu. Nanti akan ngitung sendiri ya. Jumlah orang yang mengoptimalkan jaga jarak, ternyata ada 4 misalkan ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, jumlah orang yang menggunakan masker dengan benar ini pada area pintu gerbang atau kantin atau tempat istirahat. Misalkan ada 10, wah semua ya. Jumlah orang yang mengoptimalkan jaga jarak ternyata ada 7 misalkan. Kemudian yang cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer ternyata ada 6 misalkan begitu. Nah ternyata nilainya skornya hanya 77, penerapan protokol kesehatan buruk di sekolah itu. Asesmen ulang kesiapan satuan pendidikan dalam penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Nah kalau udah jadi seperti ini, masalah bagi sekolah ya kan. Ini cacaknya saya sebagai surveillance-nya ya, yang mensurvei ya, kita atau pemantaunya. Jadi Bapak Ibu nanti ini akan kalau ketemu seperti ini kepala sekolah akan bermasalah, baik di tingkatan TK, SD, SMP, SMA, SMK maupun di kemana sama Bapak Ibu. Karena itu betul-betul cek, sehingga kalau upayakan di sekolah itu kalau bisa ya 10 orang itu bisa benar-benar, artinya semua siswa ketika disurvei akan memakai masker yang benar dengan benar.
Maka harus kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru semua saling mengingatkan. Namanya anak ya, harus saling diingatkan. Kemudian untuk jaga jarak juga harus. Nah sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu, misalkan yang dari kita isi 9 aja lah, ini ada 9. Dari 10 itu ada 9 lagi. Yang ini juga ada 9. Misal ya, kita lihat. Ini sudah, ini aja Bapak Ibu sudah penerapan protokolnya sudah baik. Apresiasi dan pembinaan rutin tetap harus diapresiasi, dilakukan pembinaan secara rutin. Ini Bapak Ibu. Sekarang kalau kita lihat 7 semua ya, misalkan 7 semua, apakah itu bisa semuanya? Nah, 7 semua saja belum bagus ya Bapak Ibu ya. Kalau kita coba 8 semua sekarang, 8 semua. Apakah sudah bagus? Kita lihat. Kalau 8 semuanya di sini bagus, sudah termasuk bagus, tapi bagus yang paling paling jelek ya. Bagus yang paling jelek adalah nilai di sini 8 dari 10 itu 8 orang. Artinya itu yang menjadi perhatian karena tadi di diktum ke-1 ada 2 itu, yaitu menjaga melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Kalau memang mau melakukan tatap muka secara 100% ya, itu harus dilakukan. Ini adalah aplikasi. Dan untuk mendownloadnya silahkan Bapak Ibu bisa bisa klik di alamat berikut ini ya, yaitu tiny.cc/survei kemudian strip atau min ya, itu tatap muka. Nah ini nanti bisa digunakan, siapapun boleh untuk menggunakan. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bisa digunakan terutama untuk sekolah untuk persiapan kalau nanti di surveillance oleh puskesmas, sudah tahu bahwa kira-kira yang harus dipersiapkan ini. Yang harus dipersiapkan adalah 10 siswa harus, pokoknya semua siswa harus pakai masker. Intinya 80% itu harus sudah menggunakan pakai masker. Ini kan istilahnya menggunakan sampo ya Bapak ya. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan sekali lagi bagi yang ingin mendapatkan aplikasi ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng, serta share pada kawan-kawan yang lain agar mereka semua juga bisa melihat atau merefleksi dirinya kira-kira kurangnya di mana. Nah, itu saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.